Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19 dan penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Muhaiminah Jalal MPD. Perkenalkan, nama saya Helen Putri, NIM saya 2419164 dari kelas 2F, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya wabah virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS tahun 2002 dan wabah MERS tahun 2012. Virus corona mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok, pertengahan Desember 2019. Virus corona ini bersifat zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona dapat melalui pernafasan, percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia ketika melakukan kontak fisik. Saat ini virus corona juga telah masuk ke Indonesia. Data terkini gugus tugas penanganan COVID-19 hingga tanggal 31 Mei 2020 ada 700 kasus baru di tanah air sehingga total ada 26.473 kasus terinfeksi. Ada penambahan 40 pasien virus corona yang meninggal dunia sehingga total ada 1.613 kasus meninggal dunia. Dan penambahan 293 pasien virus corona yang dinyatakan sembuh sehingga total ada 7.308 pasien yang sembuh. Apabila manusia telah terinfeksi virus corona, maka beberapa gejala yang timbul yaitu demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan sakit kepala. Namun masa inkubasi virus ini 14 hari. Berikut cara pencegahan dari virus corona. Gunakan masker, cuci tangan dengan sabun secara teratur, tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk ketika batuk atau bersin, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Munculnya virus corona membuat bangsa dan negara kita menghadapi kondisi sulit. Dari pengalaman perjalanan berbangsa dan bernegara, kita mengalami beberapa kali situasi sulit. Bangsa kita bisa melewatinya dengan baik, dan yang menjadi obat mujarab bagi bangsa kita adalah Pancasila. Sehingga kita jadikan Pancasila untuk menghadapi virus corona ini dengan jabaran sila demi sila dengan uraian sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua masyarakat Indonesia memiliki agama atau keyakinan. Kita sebagai umat beragama bisa berupaya meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa sesuai agama masing-masing, supaya wabah virus corona ini cepat teratasi dan tidak ada lagi dampak yang ditimbulkan, sehingga negara kita, Indonesia, cepat terbebas dari virus corona. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus corona dalam penyebarannya terlihat seperti adil, tidak melihat status sosial masyarakat, tidak melihat strata pendidikan, dan tidak melihat agama yang dianut. Semua manusia di belahan bumi dibuatnya kalang kabut. Bahkan negara superpower seperti Amerika pun dibuatnya tidak berkutik. Begitu juga negara maju seperti Italia dan Spanyol diluluhlantahkannya. Kita seperti diajarkan oleh virus ini untuk berbuat adil. Virus ini mengingatkan kita, manusia yang mengaku beradab dan berbuat adil. Keadilan tentu letaknya di tangan penguasa. Penguasa yang bisa memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakatnya. Apabila keadilan sudah bisa ditegakkan, maka keberadaban akan lahir dengan sendirinya, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Seluruh negara-negara dunia menghimbau dan mengajak untuk bersatu melawan virus corona. Presiden kita juga mengajak dan menginstruksikan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dalam menghadapi wabah virus corona ini. Dengan persatuan, kekuatan akan terbentuk dan dengan persatuanlah beban berat akan terasa ringan. Rasanya virus ini pasti dapat kita kalahkan. Dengan persatuan akan melahirkan optimisme yang kuat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah yang baik dalam menghadapi dan melawan virus corona. Perintah social distancing dan lockdown adalah salah satu langkah yang efektif dalam pemutusan mata rantai penularan virus. Partisipasi dan kepatuhan masyarakat adalah bagian dari perjuangan dalam melawan wabah corona. Pemerintah diharapkan bijaksana dalam menghadapi wabah ini, termasuk efek yang timbul oleh akibatnya. Bisa dipastikan masyarakat banyak yang kehilangan pendapatan, bahkan bisa menimbulkan kelaparan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan sila kelima ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Jangan menonjolkan peran dalam menghadapi situasi ini, baik secara status sosial maupun status lainnya. Situasi ini akan bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa. Menonjolkan perbedaan status akan membuat ketimpangan dan menjadikan kita lemah. Kebersamaan dalam situasi ini harus dilakukan. Pemimpin memperhatikan masyarakatnya dan masyarakat patuh dan mendukung pemimpinnya. Kelompok kaya dan miskin saling membantu dengan rasa saling mencintai sebagai saudara sebangsa setanah air. Dengan melaksanakan dan mengamalkan butir-butir Pancasila, negara Indonesia akan mampu melawan wabah corona ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari saya. Like-nya, subscribe, dan share ke teman-teman. Terima kasih.